Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denisa Marsha Aurelia dengan NIM 0603523025. Saya akan menjelaskan psikologi behavioristik. Aliran psikologi behavioristik adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal. Psikologi behavioristik merupakan aliran revolusioner kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behavioristik lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak dan ilmu ekonomi. Tokohnya adalah Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di desa Ryazan, Rusia, di mana ayahnya adalah pendeta desa. Studi Pavlov yang paling awal difokuskan pada teologi, tetapi dengan membaca buku On the Origin of the Species karya Charles Darwin memiliki pengaruh yang kuat pada minatnya di masa depan. Dia segera meninggalkan studi agamanya dan mengabdikan dirinya untuk studi sains. Pada Universitas 1870, ia mulai belajar ilmu alam di Universitas Saint Petersburg. Karya Ivan Pavlov. Salah satu publikasi paling awal Pavlov adalah teksnya tahun 1897, The Work of Digestive Glands, yang berpusat pada penelitian fisiologisnya. Karya-karya selanjutnya yang berfokus penemuannya tentang pengkondisian klasik, termasuk bukunya yang berjudul Condition, Reflexes, and Investigation of Physiological Activity of the Cerebral Cortex, and Lectures on Condition Reflexes, 25 Years of Objective Study of the High Nervous Activity, perilaku pada tahun 1927 yang diterbitkan 1 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Sabi Amri dengan NIM 0603523009. Ingin menjelaskan mengenai psikologi behavioristik dengan tokoh yang bernama B.F. Skinner. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Teori B.F. Skinner. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada. Tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon, respon menghasilkan konsekuensi. Pada akhirnya, konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan perilaku. Teori Operant Condition. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak terhadap stimulus tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dua macam respon. Yang pertama adalah operant response, respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Dan yang kedua, responden response, respon akibat rangsangan tertentu. Hai semuanya, di sini Adinda Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi John B. Watson. Nama panjangnya John Brodus Watson, adalah seorang ahli psikologi atau psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya yaitu Psychology as the Behaviorist Views It, atau artinya pandangan perilaku psikologi, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913, yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologi
terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins. Achievement or How He is Known. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda, terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajari terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Di antara buku karangan yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of a Behaviorist tahun 1919 dan Psychological Care of Infant and Child tahun 1928. Pada usia 22 tahun, Watson sudah menuliskan karya psikologinya, mengusulkannya pada Presiden Universitas Chicago saat itu, William Rennie Harper, setahun sebelum ia lulus dari Universitas Furman, sebuah sekolah milik Yayasan Baptis dekat dengan kota kelahirannya, Greenville. Tercatat bahwa Watson merupakan pemuda penuh antusias dalam pengetahuan, tetapi miskin. Ibunya seorang peminum, dan dalam kondisi itu, ia pernah menulis pernyataannya kepada Harper. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan pernah sampai pada sebuah universitas, kecuali aku telah dipersiapkan lebih baik di universitas sebenarnya. Atau dalam artian hidup yang menempanya. Pemikiran, teori perilaku. Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya. Teori belajar. Watson merupakan salah satu tokoh yang meyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengemukakan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleks atau tanggapan ini antara lain rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan tersebut menurut Watson diakibatkan oleh adanya pengondisian. Pengaruh Behaviorism. Watson adalah pendiri dari aliran behaviorisme. Perintisan behaviorisme pertama kali disampaikannya dalam tesis yang ditulisnya. Watson menyatakan bahwa perilaku harus menjadi fokus dari studi psikologi. Pemikirannya bagi behaviorisme khususnya dikembangkan berdasarkan perilaku hewan. Pemikiran behaviorisme dari Watson merupakan bagian dari psikologi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oleh Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah seorang psikolog di Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pembelajaran dan teori belajar. Ia lahir di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Guthrie adalah yang memperoleh gelar sarjana dan magister di bidang psikologi dari University of Nebraska dan gelar doktor dari University of Chicago pada tahun 1912. Guthrie dikenal dengan mengembangkan teori belajar yang dikenal sebagai teori satu trial atau teori asosiasi langsung. Menurut teorinya, suatu respon akan terkondisikan dengan stimulusnya tertentu jika respon itu terjadi setiap kali stimulus tersebut hadir. Pendekatannya yang sederhana namun kontroversial ini berbeda dari teori pembelajaran lain. Pada tahun 1935, Guthrie menerbitkan buku berjudul The Psychology of Learning, di mana ia menyajikan konsep dasar teorinya. Ia menjadi profesor psikologi University di Washington dan terus berkontribusi pada bidang psikologi hingga kematiannya pada tahun 1959. Meskipun teorinya memicu kritik dan kontroversi, Edwin Ray Guthrie diakui sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan teori belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haryat Tantomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh dari behavioristik yang bernama Clark L. Hull. Hull lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York, Amerika Serikat. Hull terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi behavioristik atau perilaku. Hull menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Michigan pada tahun 1910, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Wisconsin-Madison di mana ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1918. Hull adalah salah satu pendiri dan tokoh utama dalam pendekatan psikologi behavioristik dan dikenal karena teori motivasinya yang terkenal yaitu teori dorongan Hull. Hull meninggal pada tanggal 10 Mei 1952.
Berikut ini adalah pemikiran dari Hull. Yang pertama adalah teori dorongan Hull. Hull mengatakan bahwa tingkah laku individu dapat diprediksi dan dijelaskan oleh faktor-faktor seperti dorongan internal, rangsangan eksternal, dan kondisi pembelajaran sebelumnya. Teori ini menekankan pentingnya motivasi dan konsep dorongan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku. Yang kedua adalah konsep pembelajaran. Hull merupakan pendukung kuat konsep pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran terjadi melalui asosiasi dan penguatan. Ia berpendapat bahwa persepsi, dorongan, dan penguatan faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penguatan ikatan antara stimulus dan respons. Yang ketiga adalah reduksi tegangan. Hull mengemukakan bahwa individu cenderung mencari reduksi tegangan untuk mencapai keseimbangan psikologis. Perilaku individu ditentukan oleh tingkat kekuatan dorongan dan persepsi terhadap rangsangan yang dapat membantu mengurangi tegangan. Yang keempat adalah metode eksperimental. Hull menekankan pentingnya pendekatan eksperimental dalam psikologi. Ia menggunakan pendekatan eksperimen untuk menguji teori-teorinya dan mendukung penelitian ilmiah yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah integrasi antara psikologi dan biologi. Hull menekankan pentingnya memahami hubungan antara proses psikologis dan biologis. Ia percaya bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis, tetapi juga oleh faktor biologis seperti sistem saraf dan kelenjar endokrin. Berikut ini adalah karya-karya dari Hull. Yang pertama adalah Principles of Behavior di tahun 1943. Yang kedua adalah Hypnosis dan Suggestibility di tahun 1933. Yang ketiga adalah The Goal Gradient Hypothesis dan Maze Learning di tahun 1932. Dan yang terakhir adalah Mathematical Analysis of Learning and Perception di tahun 1952. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.